Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibnu dari kelompok 5. Di sini saya akan melakukan wawancara di sebuah tempat yang berada di Perumahan Grand Sutra, Serang, Banten, yaitu sebuah lembaga IAKSMA, Lembaga Amil Zakat Nasional Cabang Banten. Pak, kita punten ini dari UIN, kita ada tugas puas ulangan akhir semester. Jadi tugasnya itu berwawancara ke lembaga-lembaga pemberdayaan. Yang ada di sekitar Serang. Nah, ada channel dari orang ya, udah itu Iya, dari admin IG. ya katanya silahkan aja datang ke tempat. Terus, iya, artinya saya ngelola. Di situ mintanya apa? Iya, jadi kalau bisa sih ada surat masuk kebutuhannya apa, nanti yang ditanyakan kita ngomong di sini semua tuanya, sini semuanya relawan, di sini semua sih orang. Semua ini dulu ada 7 orang, hitungnya dari kursi 7 orang, ya. 2 orang standby sama saya dan sekretariatan. Kita kan di luar tuh keperluan. Jadi setiap hari cuma 2. Walaupun posisi lengkap itu ada di hari Sabtu. Itu pun dipakai buat rapat. Dari pagi sampai kadang sampai malam. Kadang sampai malam. Pernah sampai jam 12 malam dari pagi, gitu kan. Itu makanya nanti ada sesuatu kan nanti kita baca nih kebutuhannya apa tentang daya gunaan sebenarnya ya KESMA itu dari 7 orang ini ya, ada ketua, ada manajemen keuangan, ada yang manajemen bagian penghimpunan itu yang mengumpulkan donasi, keuangan zakat dan sebagainya. 2011 namanya Yayasan Kesejahteraan Madani itu Pak. Kalau dari pendidik itu siapa ya Pak? Kalau bicara tokoh orang Jakarta semuanya Dari pemerintah ada. Nah, perlu diketahui ya, saya baru gabung di sini bulan Juni kemarin. Baru, makanya saya nggak berani buka data nih. Tahu sih, gitu. Cuman ngeri gitu. Ada Ustaz Samsul. Saya juga baru kenal mereka nih. Oh ini orang. Dan di KESMA sendiri ya. KESMA kan di tahun 2011. Kalau di Provinsi Banten di sini ini cabang Bantennya. Kalau katanya Ya. Kantornya ini. pusatnya gitu kan. Pusatnya di Jakarta, di Mampang Perapatan. Pusatnya di Mampang Perapatan. Untuk provinsi udah ada di 32 provinsi. Tinggal berapa lagi? Tinggal 4 lagi ya. Ada berapa sih provinsi? 38. Kabupaten namanya Kantong Layanan. Kantong Layanan tuh ada yang berdiri di provinsi Banten ada 5. Tangerang, ya, Kabupaten, Kota, sama Tangsel, 3 ya. Kabupaten Serang sama Kota Cilegon. Kota Serang kok nggak ada, udah dihandle sama cabang gitu. Panennya belum ada. Tidak. Terus tapi ada potensi finansial di sana yang bisa mengembangkan masyarakat, gitu ya. Kalau potensi finansialnya apa? Zakat. Dan mereka rata-rata emang para pengusaha dan sadar dengan keislamannya, sadar dengan kewajiban zakatnya, bukan zakat fitrah aja ya, zakat penghasilan. Dan dari rekan-rekan orang-orang yang di pusat ini dikumpulkan tuh, ya kan? Mulanya di pusat juga cuma dikelola 3 orang, tapi makin berkembang sampai ke 32 provinsi. Tuh. Kalau tujuannya ya itu dia kembali ya,
bagaimana caranya, gimana manfaat. Untuk pengaruh dan manfaatnya untuk masyarakat itu dari itu apa? Kalian tahu nggak indeks manusia Banten itu seperti apa? Nah, ya. Kalau ngomong lah. Takut ya? Itu terendah tahu se-Indonesia. Ya, bisa dilihat deh cara buang sampah sembarangan, ya kan? Sebagainya. Jadi ketika punya rumah itu mintanya lebih banyak begini, gitu loh, ya kan? Padahal pengen itu kita ingin mereka dan sekedar begini, kita kasih nih gimana caranya dia bisa hidup nggak agak tidak begini tapi begini, gitu yang tadi pemberdayaan tadi ya, pemberdayaan tadi ya. Dan kesulitannya itu, gitu loh, kesulitannya itu prinsipnya itu pemberdayaannya. Terus kemudian banyak lagi sih, banyak lagi banyak masuk kain tuh. Biasanya lokasi pemberdayaan itu di mana Pak selain dari sini? Tanara. Oh, pemberdayaan yang sebenarnya di sini ya, BSM. Sekarang lagi buka juga di Tangerang, di Tangsel. Ini pembelajaran bahasa Korea ini buka juga di Tangsel. Ini sebenarnya pusatnya dari Cianjur. Pusatnya ini yang bahasa ini dari Cianjur. Kita tentang pemberdayaannya. Bisa kali. Iya itu aja sih sebenarnya. Apakah yang difokuskan teknisnya itu cuma itu doang atau? Enggak. Zakat itu disalurkan kepada siapa aja? Ayo. Yang asnaf itu 8 asnaf itu yang kita salurkan ke sana, dan 3 memang apa istilahnya penyalurannya itu kita upayakan memang merata semua kabupaten dari sampai ke Lebak, ya sampai ke Lebak. Itu sifatnya biasanya pengajuannya dari mana? Dari para donatur juga. Kan keutamaan zakat itu kan manfaatnya diberikan kepada orang sekitar rezeki, sekitar mustahil, sekitar lingkungan kita atau lingkungan si pembayar zakat, gitu kan? Ya, makanya ketika zakat itu dihimpun ngumpul banyak, ayo ini kita mau salurkannya kemana? Donasi ini, rekomendasi ini, ada ini yang perlu dibantu, ini perlu dibantu. Bahkan sampai ke Lebak kita pernah renovasi rumah yang udah mau roboh, lantainya tanah, udah nggak layak huni, kita renovasi itu. Ya, termasuk penyaluran ke kemarin yang Pak Cianjur, dan yang sekarang aktif terus itu tentang donasi ke Palestina. Biasanya jalurnya kemana? Kalau dari Jalurnya kita kerjasama dengan Basnas. Ya, dengan Basnas. Dulu awal lagi pasca 7 Oktober itu, ya, ketika perang pecah itu, semua akses kan ditutup. Yang bisa masuk itu semuanya melalui Basnas melalui BSMI. BSMI-nya BSMI mana? BSMI Mesir yang ada di Rafah, itu yang bisa masuk. Yang lain nggak bisa. Nah, sekarang kan udah dibuka. Lalu itu Bang, kan udah dibuka, tapi ditutup lagi, gitu aja lah. Ya, biasanya di sana ada Bang Onim kenal ya, terus Muhammad Hussein nggak kenal juga. Segitu ramainya Bang Onim. Biasanya kan akses masuk ke sana, termasuk yang dari AGI, PPDK segala macam, mereka punya profilan di Palestina. Ini profilan ini udah pada keluar semua dari Palestina. Penyalurnya bingung kan, nggak ada yang nerima di sana. Ngumpulnya ke Mesir, BSMI, Bulan Sabit Merah, Mesir, bukan di Indonesia, BSMN, Bulan Sabit Merah, Mesir. Itu akses ke situ kan, ngumpulnya sama dengan Basnas. Kalau pertanyaan selanjutnya itu bagaimana ya Kesma melibatkan anggota masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan? Kalau perencanaan ini, Kesma itu ditargetkan dari pusatnya itu harus berapa menghimpun dana dalam setahun, ya, itu ditargetkan. Dari target 100% itu, 80% harus disalurkan.
20%-nya lagi kemana? Ada yang tahu? Haknya amilin. yang ngurusnya kan. Iya, yang ngurusnya kan. Jadi 80% itu harus disalurkan. Nah, penyalurnya ini, ya itu tadi salah satunya yang melibatkan masyarakat.